Di antara hamparan luas Afrika Barat, tersembunyi sebuah negeri kecil yang mengikuti aliran satu sungai besar. Negeri yang tersenyum di antara dua batas. Diapit Senegal, namun memiliki hati yang berdetak sendiri. Inilah Gambia, the smiling coast of Africa. Negara terkecil di daratan Afrika. Tapi setiap butir pasirnya, setiap aliran sungainya, menyimpan kisah besar tentang manusia, sejarah, dan keajaiban kehidupan. Selamat datang di perjalanan kami. Gambia, negara terkecil di Afrika yang penuh keajaiban. Di ujung barat benua Afrika, ada sebuah negeri mungil yang mengikuti aliran sungai panjang. Sungai yang menjadi nadi kehidupan, menembus hutan bakau, kota, dan desa yang tak pernah kehilangan senyum. Negeri itu bernama Gambia, sebuah titik kecil di peta dunia, tapi di dalamnya berdenyut kisah besar tentang ketabahan, budaya, dan harapan. The Smiling Coast of Africa. Begitulah dunia menyapanya. Sebab dari setiap wajah rakyatnya, terpancar ketulusan dan semangat yang tak lekang oleh waktu. Meski kecil, hanya sekitar 11.000 km persegi. Sebanding dengan luas Provinsi Banten di Indonesia, Gambia berdiri tegak di antara batas Senegal dan Samudra Atlantik. Seperti sebuah pulau daratan yang menjaga jati dirinya di tengah benua besar. Dikelilingi sepenuhnya oleh Senegal di utara, timur, dan selatan. Dan hanya terbuka ke laut di barat. Gambia menjadi contoh unik di dunia. Sebuah negara yang hidup inside another country. Berdiri sendiri, berdaulat, dan diakui dunia. Dari udara, bentuknya menyerupai ular panjang, yang mengikuti alur sungai Gambia hingga bermuara ke Samudra Atlantik. Namun di balik bentuknya yang sederhana, tersimpan kekayaan alam, sejarah kelam perdagangan budak, dan kisah masyarakat yang menolak menyerah pada waktu. Inilah negeri di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu senyum. Negeri yang kecil, tapi punya jiwa yang besar. Dalam keheningan air dan desiran angin laut, Gambia berbisik kepada dunia. Kami mungkin kecil, tapi kami tahu siapa kami. Sebuah republik Islam di jantung Afrika Barat. Dengan penduduk yang mayoritas Muslim namun hidup berdampingan, dengan damai bersama penganut agama lain. Dari ladang kacang hingga pasar ikan, dari nyanyian tradisional Mandinka hingga bahasa Wolof yang hangat. Gambia adalah potongan kecil Afrika yang utuh, sederhana, tapi memesona. Mari kita jelajahi lebih dalam kisah negeri kecil ini. Sejarahnya, rakyatnya, dan pesona yang menjadikannya salah satu keajaiban terkecil di Afrika. Sebelum peta dunia mengenal batas-batas modern, sebelum kapal-kapal Eropa berlayar melintasi samudra, tanah yang kini disebut Gambia sudah lebih dulu hidup dalam irama tradisinya sendiri. Di sepanjang sungai Gambia, masyarakat kuno telah membangun desa-desa dari tanah liat dan jerami, bercocok tanam di musim hujan, dan menangkap ikan di musim panas. Disinilah lahir peradaban kecil namun kaya cerita, yang kemudian menjadi bagian penting dari mozaik Afrika Barat. Narator. Sejarah Gambia tak bisa dilepaskan dari wilayah yang lebih luas. Senegambia. Sebuah kawasan yang mencakup Gambia dan Senegal masa kini, di mana sungai-sungai menjadi jalan utama kehidupan. Melalui sungai inilah datang para pedagang dari kerajaan-kerajaan besar di barat Afrika. Dari Kekaisaran Mali, Kerajaan Wolof, hingga suku Fulani yang menggembala di padang luas. Tradisi mereka dituturkan secara lisan, diwariskan dari generasi ke generasi. Menjaga kisah leluhur tetap hidup dalam nyanyian dan legenda. Pada abad ke-13 hingga ke-15, wilayah Gambia menjadi bagian dari Kekaisaran Mali, salah satu kerajaan terkaya di masa itu, yang makmur berkat perdagangan emas, garam, dan gading. Tapi sebagaimana roda sejarah berputar,
Kekaisaran besar itu pun mulai melemah, memberi ruang bagi kerajaan-kerajaan baru seperti Malinke dan Wolof. Mereka hidup berdampingan di sepanjang tepi Sungai Gambia, namun sering pula berperang untuk merebut wilayah dan kekuasaan. Tahun 1455 menjadi titik perubahan besar. Seorang penjelajah Fenisia bernama Alviseca da Mosto, yang berlayar atas perintah Pangeran Henry sang navigator dari Portugal, tiba di Sungai Gambia. Ia bukan hanya membawa kapal dan barang dagangan, tapi juga membawa awal dari sebuah era baru, era kolonialisme. Portugis melihat potensi besar di sungai ini, jalur air yang bisa membawa mereka jauh ke pedalaman Afrika. Mereka berdagang dengan penduduk lokal, menukar kain dan besi dengan emas, gading, dan budak. Dalam waktu singkat, wilayah ini berubah menjadi gerbang perdagangan yang ramai, sekaligus pintu masuk penderitaan yang panjang. Dari tepi Sungai Gambia, ribuan pria, wanita, dan anak-anak Afrika diangkut melintasi Samudra Atlantik. Mereka dijual sebagai budak ke Amerika dan Eropa. Kisah mereka meninggalkan luka yang dalam. Luka yang sampai kini masih terukir dalam ingatan sungai ini. Salah satu saksi bisu dari masa itu adalah Pulau Kunta Kinteh. Dulu dikenal sebagai Pulau James. Di pulau kecil ini, orang-orang Eropa membangun benteng, tempat menahan para budak sebelum mereka dibawa pergi. Kini, hanya batu-batu tua yang tersisa. Namun tiap batu seperti masih berbisik tentang masa ketika kebebasan manusia diperjualbelikan. Pulau ini kemudian diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Bukan untuk dikenang dengan kebanggaan, tetapi sebagai pengingat bahwa kemanusiaan pernah hilang di sini. Di desa Jufureh, kisah itu hidup kembali melalui tokoh legendaris Kunta Kinte, yang kisahnya diabadikan dalam novel terkenal, Roots, karya Alex Haley. Dari sini, dunia mengenal Gambia, bukan lagi sekadar tanah kecil di Afrika, tapi simbol perjuangan dan keteguhan manusia untuk tetap berdiri. Waktu terus berjalan. Setelah Portugis, datang pula bangsa Inggris dan Perancis. Mereka membagi Afrika Barat menjadi wilayah kekuasaan, dan Gambia jatuh ke tangan Inggris. Dari sinilah lahir identitas baru, Gambia sebagai koloni Inggris yang kelak tumbuh menjadi bangsa merdeka. Pada tahun 1965, setelah berabad-abad dijajah, Gambia akhirnya merdeka dan berdiri sebagai Republik Gambia. Rakyat menari di jalan, musik Afrika memenuhi udara, dan mata mereka menatap masa depan dengan keyakinan. Tapi perjalanan sebuah bangsa tidak berhenti di kemerdekaan. Tantangan baru menanti. Bagaimana negeri kecil ini bertahan di tengah dunia yang terus berubah? Gambia mungkin kecil, tapi sejarahnya adalah lautan yang dalam. Dari sungai yang menjadi nadi kehidupan, dari luka masa lalu hingga senyum masa kini, Gambia mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari luas tanah, tetapi dari seberapa besar jiwa yang dimiliki rakyatnya. Dan kini, ketika senja menyelimuti Sungai Gambia, sejarah lama seolah menyatu dengan arus air yang tak pernah berhenti mengalir. Dari masa lalu menuju masa depan, Gambia terus tersenyum, menyimpan keajaiban di setiap ombak, di setiap hembusan angin, di setiap hati rakyatnya. Di negeri yang kecil ini, kehidupan berdenyut sederhana namun penuh makna. Dari tepi sungai hingga jalanan Banjul, senyum rakyat Gambia adalah bahasa yang menyatukan segalanya. Mereka hidup dengan ritme alam, bekerja saat matahari naik, beristirahat saat senja datang, dan selalu menyisakan waktu untuk saling menyapa. "How are you?" tanya mereka dengan logat khas, dan jawaban yang terdengar nyaris selalu sama. "I'm fine." Gambia mungkin kecil, tapi penduduknya kaya warna dan budaya.
Lebih dari separuh rakyatnya bekerja di ladang dan sungai. Petani yang menanam kacang, padi, dan sayur. Serta nelayan yang menggantungkan hidup pada arus sungai yang setia memberi. Sejak dahulu, kacang tanah atau groundnut menjadi simbol ekonomi rakyat. Bahkan sering disebut sebagai emas coklat Gambia. Dari hasil panen kacang inilah, banyak keluarga mampu menghidupi anak-anak mereka, membangun rumah, dan menyekolahkan generasi baru. Di pasar-pasar Banjul, warna dan aroma berpadu menjadi simfoni kehidupan. Kain berwarna terang berayun tertiup angin. Pedagang menjajakan sayur segar, ikan kering, dan rempah. Sementara suara musik tradisional terdengar dari radio tua di sudut lapak. Semua berjalan dalam harmoni sederhana. Kehidupan yang tak tergesa, tapi tetap hangat dan hidup. Pakaian di Gambia bukan sekadar pelindung tubuh, melainkan bagian dari identitas. Para wanita mengenakan kaftan panjang berwarna cerah, dengan kain yang dililit di kepala membentuk mahkota anggun. Laki-laki pun tak kalah berwibawa. Mereka mengenakan bobo, pakaian panjang khas Afrika Barat, dan pada hari Jumat, mereka melangkah ke masjid dengan peci putih, mengenakan jubah terbaik mereka. Di pedesaan, pakaian mungkin lebih sederhana, tapi keanggunan tetap sama. Karena di Gambia, kesopanan adalah keindahan. Sekitar 95% rakyat Gambia memeluk Islam. Namun, agama di sini tak menjadi sekat pemisah, melainkan jembatan yang menautkan. Di antara gema adzan, masih terdengar pula lonceng gereja berdentang di Banjul. Simbol keharmonisan yang tumbuh alami, tanpa harus dipaksakan. Tahun 2015 menjadi titik penting dalam sejarah spiritual Gambia. Presiden Yahya Jammeh mendeklarasikan negaranya sebagai Republik Islam, mengikuti jejak Mauritania. Bagi sebagian orang, keputusan itu mengejutkan. Namun bagi rakyat Gambia, kehidupan sehari-hari tetap berjalan tenang. Mereka salat seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan terus hidup dalam damai, karena yang mereka tahu, iman adalah perkara hati, bukan politik. Dalam setiap perayaan, drum berbicara lebih lantang dari kata-kata. Irama jembe memanggil semua orang untuk menari. Sementara suara nyanyian menceritakan kisah para leluhur. Di sini, setiap ketukan adalah doa. Setiap gerak tubuh adalah penghormatan kepada kehidupan. Dan tentu saja, tak ada yang lebih menggambarkan jiwa Gambia, selain makanannya. Masakan Gambia adalah cerminan keseharian mereka. Sederhana, tapi kaya rasa dan tradisi. Cewi kong, sup lele pedas, dimasak dengan tomat, bawang, dan daun salam. Sementara super kanja, rebusan okra dengan daging sapi, disajikan hangat di atas nasi. Makanan di sini bukan sekadar kebutuhan. Ia adalah perayaan. Setiap gigitan mengandung cerita. Setiap aroma membawa kenangan keluarga dan tanah air. Di Gambia, makan bersama bukan hanya soal kenyang, tapi tentang kebersamaan. Di bawah pohon rindang, mereka berbagi piring dan tawa. Seolah seluruh dunia cukup hanya dengan satu mangkuk nasi dan hati yang penuh syukur. Di tepi sungai Gambia yang tenang, hidup sebuah bangsa kecil yang menyimpan kisah besar tentang keteguhan. Negeri mungil ini berdiri di antara dua dunia. Masa lalu yang diwarnai penjajahan dan perbudakan, serta masa kini yang berjuang dengan senyum dan keyakinan. Rakyat Gambia hidup sederhana, tapi penuh semangat. Sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan, menggantungkan harapan pada tanah dan air yang telah memberi kehidupan selama berabad-abad. Bagi mereka, setiap panen adalah doa yang dikabulkan, setiap tangkapan ikan adalah berkat dari sungai yang telah menjadi saksi sejarah bangsanya. Gambia memang kecil, tapi jiwa rakyatnya luas seperti langit Afrika yang membentang di atasnya. Negara ini mengekspor kacang, ikan, dan kapas,
Hasil bumi yang menjadi denyut nadi ekonominya. Tapi yang lebih berharga dari itu semua adalah kehangatan manusianya. Senyum yang menyambut setiap orang asing seperti keluarga lama yang baru kembali pulang. Dalam dunia yang terus berubah, Gambia berjalan perlahan, tidak terburu-buru, tapi pasti. Ia tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya pada emas atau minyak, melainkan pada harmoni antara alam, budaya, dan manusia. Seperti sungai Gambia yang mengalir dari hulu ke samudra, begitu pula kehidupan di negeri ini, mengalir lembut, membawa kisah dari masa silam menuju masa depan. Di sepanjang tepian sungai ini, pernah ada air mata, pernah ada rantai besi, tapi kini yang tersisa adalah harapan. Pulau Kunta Kinteh berdiri sebagai pengingat masa lalu yang kelam, tempat di mana ribuan jiwa pernah diperdagangkan. Namun kini, pulau itu menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin mengingat bahwa kebebasan adalah hak yang suci. Dari masa silam yang pahit, Gambia belajar arti ketabahan. Dari sejarah perbudakan, mereka menanam benih kebebasan. Dan dari kesederhanaan, mereka membangun kebanggaan baru sebagai bangsa yang damai, toleran, dan penuh persaudaraan. Ketika malam turun di atas Banjul, lampu-lampu kota memantul di air sungai yang tenang. Suara adzan berkumandang, berpadu dengan tawa anak-anak di jalanan. Disinilah harmoni itu hidup, di antara modernitas dan tradisi, antara iman dan kehidupan sehari-hari. Gambia, negeri kecil di peta dunia, tapi besar di hati mereka yang mengerti makna kedamaian. Negara ini tidak punya gedung pencakar langit, tapi ia punya langit yang paling indah untuk dipandang. Ia mungkin tak kaya harta, tapi kaya dalam jiwa dan kebersamaan. Di ujung hari, Gambia bukan sekadar sebuah negara. Ia adalah simbol kecil dari ketabahan besar. Negeri yang lahir dari luka, tapi tumbuh dalam cinta. Negeri yang mungkin terlupakan di peta dunia, tapi tak pernah kehilangan jiwanya. Jika Anda merasa kisah ini memberi wawasan baru, jangan lupa tinggalkan tanda suka, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang ikut menyelami misteri dunia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.